Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Sahabat Hang dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah, dan tidak bosan-bosan kita mengucapkan segala puji bagi Allah. Dan pada malam hari ini seperti yang telah diinformasikan sebelumnya, bahwa pada malam hari ini kita akan mendapatkan suatu kesempatan yang sangat bahagia sekali, di mana pada malam hari ini kita akan diisi tausiah atau kajian bersama Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdan. Dan alhamdulillah beliau sudah bisa kita hubungi. Adapun kajian ini merupakan kajian live atau langsung dari Jakarta, dan kita secara online bisa tetap menghubungi Ustadz yang sudah menyediakan diri. Dan jazakallah khairan pada Ustadz Hakim yang tentunya sudah bersama kita standby dalam pada kajian malam hari ini. Dan juga kami informasikan pada sahabat yang dimanapun Anda berada bahwa kajian ini merupakan kajian interaktif. Silakan menghubungi kami ke 468106 untuk satu line aja yang kita gunakan. Sedangkan untuk SMS silakan ke 085668410106 dengan dua huruf di depan yaitu KI, kemudian spasi serta isi pertanyaan. Adapun nanti setelah Ustaz mengisikan kajian akan kita selanjutkan dengan tanya jawab tersebut. Baiklah sahabat Hang dimanapun Anda berada, pada malam Jumat malam ini bertepat tanggal 27 Maret 2009 atau 30 Rabiul Awal 1430 Hijriah. Kita langsung saja coba menghubungi kepada Ustadz yang bersama kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah ketemu kita Ustadz. Rasanya sudah rindu sekali Ustadz, kita sudah lama tidak berjumpa di Batam. Iya. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan Ustadz diberikan kemudahan untuk bisa hadir di Batam Ustadz. Amin. Untuk bisa bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Ustadz, pada malam hari ini untuk tidak membuang waktu, mungkin Ustadz akan memberikan kajian. Kami mungkin akan bertanya secara general, kira-kira topik apa yang malam ini akan disampaikan Ustadz? Kebenaran kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakallah khairan Ustadz. Baiklah sahabat Hang dimanapun Anda berada, telah kita dengar tadi topik pada malam hari ini, yaitu merupakan kebenaran dan kenabian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, rasanya tidak sabar lagi kita ingin mendapatkan ilmu dari Ustaz Abdul Hakim yang sudah lama kita tunggu-tunggu. Pada Ustaz, tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pendengar radio Hang yang saya muliakan, semoga pada malam yang berbahagia ini kita akan memperoleh ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat dalam majelis ilmiah yang selalu dikumandangkan oleh Radio Hang insyaallah ta'ala, dan
hal ini merupakan kabar gembira bagi kaum muslimin dimanapun yang sampai suara radio ini, untuk kembali kepada Islam yang dibawa oleh Nabi Islam Muhammad alaihi salatu wassalam, yang diutus oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk seluruh umat manusia dengan membawa mukjizat yang sangat besar. Dan sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'atan, bahwa semakin hari semakin tampak Allah Azza wa Jal akan menampakkan dan memperlihatkan kemukjizatan hambanya dan rasulnya yang mulia alaihi salatu wassalam. Disaksikan oleh manusia, diketahui oleh mereka, walaupun sebagian dari mereka tetap di dalam keingkarannya. Pembahasan kita pada malam yang berbahagia ini, sedikit saya akan mengulas ayat 146 dan 147 dari surat Al-Baqarah dengan judul Kebenaran, Nubuwah dan Risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia ini, menjelaskan kepada manusia, khususnya ahlul kitab, yang dimaksud adalah para ulama mereka, bahwa mereka sangat mengenal dan mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal dan mengetahui anak-anak mereka. Pengetahuan dan pengenalan yang sangat terang dan jelas, yang tidak ada kesamaran, bahwa mereka sangat mengetahui sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
adalah seorang nabi dan rasul yang Allah utus dan termaktub di dalam Taurat dan Injil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina atainahumul kitab." Orang-orang yang kami berikan Alkitab kepada mereka. Yang dimaksud orang-orang di sini adalah Ahlul Kitab. Khitab pembicaraan tertuju kepada ulama Ahlul Kitab, di mana Allah telah memberikan kepada Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasara, kitab Taurat dan Injil yang termaktub di dalamnya nama dan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka, ya'rifunahu, mereka mengenalnya, mengetahuinya. Jadi pengetahuan ilmiah berdasarkan dalil dan hujjah yang telah ditegakkan Allah di dalam Taurat dan Injil dan Al-Furqan, Al-Quran. Ilmu. Mereka memiliki ilmu, pengetahuan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama ya'rifuna abna'ahum. Sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Pengetahuan mereka tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenalnya mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang ada pada mereka tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengetahui anak-anak mereka, jelas dan nyata serta terang yang tidak ada kesamaran sedikit pun juga. Seorang bapak sangat mengenal anaknya, hatta anaknya itu kembar 2 atau 3. Ahlul Kitab, orang-orang Yahudi, memiliki ilmu. Jadi hujjah telah sampai kepada mereka, telah tegak di hadapan mereka akan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, agar ilmu ini tidak diketahui oleh manusia, yakni tentang kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menyembunyikannya. Allah melanjutkan firman-Nya, wa inna fariqam minhum, dan sesungguhnya segolongan dari mereka. Yang dimaksud segolongan di sini adalah para ulama mereka. Karena hanya ulama mereka lah yang mengetahui Taurat dan Injil. La yaktumunal haqqa, sungguh mereka telah menyembunyikan kebenaran itu. Wa hum ya'lamun, padahal mereka mengetahuinya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-haq, kebenaran, merupakan
merupakan kebenaran mutlak bahwa beliau adalah seorang nabi dan rasul dan mereka mengetahuinya. Karena itu lanjutan ayatnya, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang hak itu dari Rabbmu. Allah Subhanahu wa taala mengisbatkan nabinya, hambanya dan rasulnya yang mulia alaihi salatu wassalam meskipun manusia mengingkarinya dan memberitahukan kepada mereka sesungguhnya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran yang tidak ada keraguan sedikit pun juga di dalamnya. Ayat yang mulia ini merupakan sebesar-besar ayat di dalam Al-Quran Al-Karim yang menjelaskan tentang kebenaran, kenabian dan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, kepada seluruh manusia, bahwa kenabian dan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diketahui kebenarannya oleh orang-orang yang memiliki ilmu, yang kepada mereka Allah turunkan Al-Quran, kepada mereka Allah turunkan Taurat dan Injil. Ahlul kitab dikenal ketika itu khususnya orang-orang Yahudi dikenal ketika itulah oleh manusia, di antaranya oleh bangsa Arab, mereka yang memiliki kitab, mereka yang memiliki pengetahuan, mereka yang memiliki ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya apa yang mereka sembunyikan, di mana mereka memiliki ilmu, memiliki pengetahuan tentang kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada hujjah bagi manusia, tidak ada alasan bagi manusia untuk menolak kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada alasan bagi manusia untuk menolak kenabian dan kerasulan beliau alaihi salatu wassalam. Karena orang-orang yang berilmu dari para ulama ahlul kitab telah mengetahui dengan pengetahuan yang pasti, pengetahuan yang yakin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan rasul. Sehingga Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka, tetapi kemudian mereka menyembunyikan kebenaran itu. Padahal mereka memiliki ilmu. Kebenaran tetaplah kebenaran. Allah akan tegakkan terus kebenaran itu. Allah akan tampakkan di hadapan manusia kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah beritahukan kepada mereka bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan kebenaran yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, walaupun manusia mengingkarinya. Oleh karena itu, kepada orang-orang beriman, janganlah mereka termasuk dalam orang-orang yang ragu. Jadi orang-orang yang berilmu
yakni ahlul kitab yang memiliki ilmu mengetahui bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar adanya seorang nabi dan rasul yang Allah utus untuk seluruh umat manusia dengan membawa mukjizat yang besar, menjadi rahmat bagi sekalian alam, yang kebenarannya telah jelas dan nyata dan nampak di hadapan mereka, yang tidak ada keraguan sedikit pun juga. Yang kebenarannya jelas dan nyata di hadapan mereka. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi manusia untuk mengingkari kebenaran dari kenabian dan kerasulan Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala beberapa kali mengulang-ulang firman-Nya. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katakanlah, hai Muhammad, yakni kepada mereka yang mendustakanmu, mendustakan apa yang kau sampaikan, apa yang kau bawa. Katakan kepada mereka, hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Berikanlah burhan kamu, alasan dan hujjah dari pengingkaran kamu. Mana hujjahnya jika memang kamu benar? Para pendengar radio Hang yang berbahagia, ayat yang mulia ini, sebagaimana saya katakan tadi, merupakan sebesar-besar ayat bersama ayat-ayat yang lain yang menjelaskan akan kebenaran kenabian dan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang berilmu dari ulama ahlul kitab telah mengetahuinya dan tidak ada alasan bagi mereka untuk menolaknya, kecuali mereka menyembunyikan kebenaran itu, menyembunyikan ilmu, menyembunyikan kebenaran yang ada pada mereka. Tetapi kebenaran tetaplah kebenaran, dan kebenaran akan berlangsung terus. Oleh karena itu, Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam salah satu risalahnya mengatakan, senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan kemukjizatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi dalailun nubuwah, dalil-dalil atau alamatun nubuwah, tanda-tanda akan kenabian dan kerasulan beliau sepanjang zaman. Oleh karena itu, Al-Quran, kitabullah, senantiasa memperlihatkan dan menampakkan kepada manusia akan kebenarannya, akan kebenaran orang yang membawanya, orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka tidak ada jalan bagi kita kaum muslimin kecuali beriman, menambah keimanan kita, kembali kepada Islam, kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istiqamah dengan ilmu dan amal. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah mengisbatkan, menetapkan
Al-haqqu min rabbik. Yang hak itu dari Rabbmu. Jadi kepada nabinya dan orang-orang mukminun, di mana Allah memberitahukan kepada mereka bahwa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itulah kebenaran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Barangkali ini sedikit dari ulasan dua ayat yang sangat besar ini, yang tentunya bagian ulama untuk menjelaskannya lebih luas lagi, dan saya hanya mengambil sedikit titik dari samudra tafsir ayat yang mulia ini, yang merupakan hujjah yang sangat besar yang menjelaskan tentang kebenaran risalah dan nubuwah, kenabian dan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membuat kita semakin yakin, bertambahlah keyakinan kita akan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan ketegasan firman Allah tabaraka wa taala, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Semoga bermanfaat, dan barangkali selanjutnya kita akan bersoal jawab, begitu Sufyan? Baik Ustaz, na'am Ustaz. Silakan. Ya, jazakallah khairan pada Ustaz Hakim yang telah memberikan tausiah tadi, yaitu berupa tentang kebenaran kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pendengar sahabat Hang dimanapun Anda berada bisa mendapatkan faedah dari apa yang telah disampaikan Ustaz tadi. Sekarang kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Silakan ke 468106. Kita hanya menggunakan satu nomor ini, silakan ke 468106 atau SMS kami ke nomor kelihatan sudah ada penelpon yang sudah masuk Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Yusuf dari Singapura, Pak ya. Pak Ahmad Yusuf dari Singapura, Pak. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini saya ingin mendapat ulasan dari Bapak Ustaz. Ya. Apakah pandangan Pak Ustaz tentang individu Muslim yang mengatakan dia berjumpa Nabi Muhammad di dalam mimpinya dan memberi kemasukan supaya manusia ini menjadi manusia yang terbaik, dan juga ada yang menghantarkan risalah-risalah yang mengatakan ia berjumpa Nabi Muhammad di dalam mimpinya, dengan mengatakan juga sama juga yang mengatakan supaya kita umat Islam menjadikan umat yang terbaik di dalam dunia ini. Apa pandangan Bapak dalam soal ini, Pak? Itu saja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Pertanyaan yang sangat besar sekali, yang banyak ditanyakan kaum muslimin. Pertama, bermimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hak, benar adanya, berdasarkan sejumlah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dan lain-lain. Yakni kaum muslimin, sebagian dari mereka dapat bermimpi dengan izin Allah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena syaitan tidak bisa menyerupai wajah beliau. Apabila ini telah kita ketahui bahwa bermimpi berjumpa Rasulullah SAW memang ada, walaupun tidak semua orang bermimpi berjumpa dengan beliau. Dan itu jelas, terang dan nyata. Karena syaitan tidak bisa menyerupai wajah beliau. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak setiap orang yang mengaku bermimpi
berjumpa dengan Rasulullah SAW, perkataannya, mimpinya benar. Bahkan sebagian besarnya adalah dusta belaka, kebohongan yang besar. Disebabkan kejahilan dan syaitan mempermainkan mereka di dalam mimpi-mimpi mereka. Saya ulang. Yang kedua, tidak setiap orang yang mengaku bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW itu benar perkataannya, bahwa dia benar berjumpa dengan Rasulullah SAW. Bahkan sebagian besarnya adalah bukan Rasulullah SAW yang dia lihat, tetapi syaitan. Hal ini disebabkan kejahilan dan syaitan mempermainkan mereka di dalam mimpi mereka. Oleh karena itu, apabila kita mendengar atau diceritakan oleh seseorang bahwa dia berjumpa atau berjumpa dengan Rasulullah SAW, jangan langsung kita percaya, tapi kita tanyakan kepadanya, siapa yang kau lihat? Rasulullah SAW kah? Kalau dia mengatakan itu Rasulullah SAW, dari mana kau mengetahuinya? Dari mana saudara mengetahuinya? Dari perkataan orang itu atau orang ketiga bahwa ini adalah Rasulullah SAW. Tanyakan lagi, bagaimana bentuk rupa Rasulullah SAW? Ada yang mencerita beliau seorang yang tua. Kita katakan dusta. Beliau tidak sangat tua, apalagi tua renta. Muka beliau seperti qamar, bercahaya dan tidak seperti pedang. Ada lagi yang mengatakan beliau berjanggut panjang, lebat, putih semuanya. Ini dusta. Beliau berjanggut dan tidak ada uban di janggut dan di kepalanya, kecuali bisa dihitung dengan jari. Dan seterusnya dari sifat-sifat beliau. Berarti yang dia lihat itu adalah bukan Rasulullah SAW, tapi syaitan yang mengaku-ngaku sebagai Rasulullah SAW untuk menipu umat manusia. Karena sifat-sifat beliau telah jelas dijelaskan di dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim dan lain-lain. Bahkan sebagian ulama menulis kitab khusus tentang masalah ini, seperti Al-Imam At-Tirmidzi dengan kitabnya Syama'ilul Muhammadiyah. Jelas bentuk badan beliau, rambut beliau. Ada yang mengatakan bahwa beliau rambutnya keriting. Ini dusta. Beliau tidak keriting dan tidak lurus, tapi ikal berombak. Bagus sekali. Ada yang mengatakan saya melihat orang yang tinggi sekali, jangkung dan kurus. Ini bukan beliau. Beliau tidak terlalu tinggi
dan tidak pendek, sedang, dan badan beliau bidang dan tegap. Dan kalau berjalan seolah-olah bumi dilipatnya. Dan sifat-sifat beliau yang lain ya sangat menarik sekali. Dan kebanyakan mereka yang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah penjelasannya ketika dihadapkan pertanyaan kayak apa, seperti apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan kami tidak melihat sesuatu, kami melihat sinar. Itu bukan mimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi syaitan mempermainkan dia di dalam tidurnya dan mimpinya. Dan ini biasanya terhadap orang-orang yang jahil, yang tidak mengerti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu banyaklah cerita-cerita bohong beredar, akhirnya masuk kepada yang ketiga, yaitu wasiat-wasiat, pesan-pesan seperti surat atau risalah yang beredar dari zaman ke zaman, puluhan tahun lamanya, dari penjaga kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan bahwa dia bermimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan ini dan itu. Ini adalah dusta atas nama beliau alaihi salatu wassalam. Dan kita mengetahui berdasarkan hadis-hadis sahih dari beliau, di antara yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, sebesar-besar dusta adalah dusta di dalam mimpi, yakni sesuatu yang kita tidak lihat kita katakan kita melihatnya. Dan di antaranya lagi adalah yang terbesar dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sangat besar sekali, hadis mutawatir, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka silahkan dia mengambil tempat tinggalnya di neraka. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Barangkali itu Sufyan yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Baik sahabat Hang dimanapun Anda berada, silakan menghubungi kami ke 468106. Kita mengangkat satu penelpon Ustaz. Assalamualaikum. Maaf Pak, dari siapa di mana Pak? Ibrahim Batu Haji. Maaf Pak, bisa dikeraskan sedikit suaranya Pak? Ibrahim Batu Haji. Iya, silakan. Saya cuma mau bertanya. Tadi saya di masjid itu ada melihat fatwa tentang para ulama haramnya orang yang tidak memilih saat pemilu dan wajibnya hukum untuk memilih dalam pemilu. Bagaimana Ustaz menanggapi fatwa ulama yang seperti ini, yang fatwa ini musyawarah nasional mereka di Padang Panjang Ustaz? Demikian sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kelihatannya ini kita berhubungan dengan masalah Rasulullah Ustaz. Tidak ada hubungan topik pada malam hari. Pertanyaan bagaimana Ustaz? Kepada penanya, saya kira itu fatwa MUI barangkali ya. Nah, silahkan ditanyakan langsung ke MUI pusat. Itu lebih baik. Tidak sepenggal itu fatwanya, tetapi ada perinciannya. baik Ustaz. Jadi silahkan bertanya ke sana dulu. Baik Ustaz. Karena yang beredar di masyarakat adalah hanya sepenggal, tetapi tidak ada syurut, persyaratan-persyaratan yang disyaratkan. Oleh karena itu untuk lebih rincinya, karena ini bukan topik kita, silahkan penanya menanyakan langsung ke MUI pusat dan bisa ditelepon dan saya kira terbuka. Iya, silakan. Baik Ustaz. Sahabat Hang dimanapun Anda berada, kami menghimbau untuk bisa bertanya berhubungan dengan topik kita pada malam hari ini, yaitu merupakan kebenaran kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan hubungi kami ke 468106 untuk kita mendengarkan pertanyaan berikutnya. Dan kami informasikan untuk nomor 467 tidak bisa kami gunakan. Mari sahabat Hang, kita angkat satu penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan Pak, dari siapa di mana Pak? Ini ya buat Haji. Maaf Pak, dari
Abu Hayat. Abu Hayat Batu Haji. Silakan, Pak. Ya, Ustaz mau tanya, Ustaz. Iya. Bagaimana pandangan Ustaz atau menurut ya bagaimana dibuat oleh kebanyakan masyarakat itu? Suaranya terputus-putus. Terputus. Ahwan, Abu Hayat Batu Haji, karena teleponnya terputus jadi kami kurang mengerti apa yang disampaikan. Silakan menghubungi kembali ke 468106. Silakan untuk ke 468106. Jangan juga kami informasikan, silakan menghubungi kami juga mengirimkan SMS ke 0856 684 10106 dengan menulis huruf KI, kemudian spasi dan isi pertanyaan tersebut dan kirim ke nomor tersebut. Kembali kita menangkap penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf Pak, dari siapa di mana Pak? Dari Abdurrahman di Legenda Malaka, Pak. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau tanya nih Ustaz. Tentang Abu Lahab Ustaz. Tadi Ana kan dengerin ceramah Jumat tadi. Katanya di Sahih Bukhari bab apa gitu Abu Lahab diringankan siksanya katanya Ustaz. Apakah itu benar-benar ada di Sahih Bukhari ataukah bohong saja ataukah kalaupun ada derajatnya apakah sahih atau gimana Ustaz? Iya. Jazakallah khair. Tafadhal Ustaz. Iya. Pertanyaan yang bagus sekali dan hal ini juga sering ditanyakan sehubungan sebagian kaum muslimin telah menjadikan riwayat atau cerita tersebut sebagai hujjah, alasan untuk peringatan Maulid. Tetapi kita harus membahas secara ilmiah dan merujuk kepada kaidah-kaidah ilmiah. Benar itu termaktub di Sahih Bukhari. Ya, di Sahih Bukhari. Tetapi bukan hadis yang marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hadis yang marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang pertama. Yang kedua juga bukan perkataan sahabat. Yang ketiga, dia mursal. Mursal dari riwayat Urwah bin Zubair. Hadis mursal adalah hadis dhaif. Dan ma'ruf bagi kita, bagi para ulama, bagi para orang-orang alim, bagi para pelajar yang membidangi ilmu hadis, bahwa Sahih Bukhari, di kitab Sahih Bukhari, yang al-aslu, yang asal dari kitab Sahih Bukhari adalah hadis-hadis yang mausul, yang bersambung sanadnya, yang marfu' dan dinyatakan sah oleh beliau. Dan beliau juga banyak membawakan riwayat-riwayat yang lain yang tidak menjadi asal kitab sahih beliau. Seperti riwayat mursal ini. Jadi kita harus merujuk ke kitab itu. Kita melihat langsung sanadnya. Dan mursal. Hadis mursal, hadis dhaif. Tidak bisa dijadikan hujjah sama sekali. Dan ini dari perkataan Urwah bin Zubair. Bukan dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan dari perkataan sahabat. Itu yang pertama. Dan ini dijelaskan oleh pensyarah Sahih Bukhari, yaitu Al-Hafiz Ibn Hajar. Yang kedua, di situ dikatakan mimpi. Bermimpi. Ada keluarga Abu Jahal, ada keluarga Abu Lahab. Itu bermimpi. Bermimpi. Siapa keluarganya ini? Ada yang mengatakan Abbas bin
Abdul Muttalib, yaitu saudaranya. Apakah dia sudah masuk Islam ketika itu atau tidak? Tidak jelas. Dan dalil syar'inya tidak bisa dengan mimpi. Dengan mimpi-mimpi tidak bisa. Mimpi tidak bisa dijadikan sebagai dalil dalam Islam, kecuali mimpinya para nabi dan rasul. Ini mimpi dari orang-orang yang tidak diketahui. Yang kata ulama, tidak ada kejelasan siapa mereka ini dan sudah masuk Islam atau tidak waktu itu. Oleh karena itu, riwayat ini sama sekali tidak bisa dijadikan hujjah. Dan lain-lain alasan para ulama untuk membantahnya yang telah dijelaskan di antaranya di kitab Fathul Bari. Iya, barangkali. Jazakallah khairan Ustaz. Ya. Sahabat Hang, dimanapun Anda berada, kembali lagi kita mengangkat penelpon yang sudah masuk Ustaz. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak, bisa radionya dikecilkan sedikit Bapak? Iya, Iya, silakan Pak. Dari siapa di mana? dari Andi di Batu Aji. Bapak Andi di Batu Aji. Silakan Pak Andi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini saya mau nanya, tadi saya dengar di khotbah Jumat ya, bahwa pada saat kelahiran Rasulullah itu Sallallahu alaihi wasallam. itu arus itu bergoncang hebat katanya. Terus para malaikat bertasbih, ya berselawat, suara tasbihnya itu bergemuruh. Apakah ini memang ada dalilnya di dalam Al-Quran atau hadis? Itu aja Pak ya? Iya. Iya. Ketika saudara mendengar itu, apakah yang membawakannya menjelaskan siapa, dari mana mereka mengambilnya? Sudah terputus Ustaz. Sudah terputus ya. Ya, Ya. Jadi yang membawakan riwayat atau kisah tersebut wajib menjelaskan dari mana dia mengambilnya, sumbernya itu dari mana. Ini harus jelas agar kita tidak termasuk dalam hadis yang saya bawakan tadi. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dari mana sumbernya? Riwayat siapa? Nanti akan diperiksa. Kemudian dilihat sanadnya. Jalannya orang-orang yang meriwayatkannya sampai kepada redaksi atau matan itu. Isinya itu, kisahnya itu. Benar atau tidak? Dari perkataan siapa? Kata Rasulullah SAW kah? Atau kata sahabat kah? Atau kata tabi'in? Dan seterusnya. Yang intinya, sah apa tidak cerita itu? Tentu kita tidak akan bisa membuktikannya. Saya pun baru hari ini mendengarnya. Dan dari pelajaran ilmu hadis yang saya pelajari, susunannya kelihatan susunan dari riwayat-riwayat atau kisah-kisah yang batil. Siyaknya, susunannya bukan susunan kenabian. Ini cerita-cerita dusta yang disandarkan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para ulama yang dahulu, apabila ada orang meriwayatkan
cerita atau hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, mereka mengatakan sammu rijalakum, sebutkan rijal kamu, siapa perawinya, siapa yang meriwayatkannya, harus dicek. Maka alangkah baiknya kalau penanya tadi bertanya kepada orang yang membawakannya, di kitab apa, di mana, nanti dibawa ke radio Hang, dan nanti kawan-kawan, mungkin Sufyan akan menelepon saya, memberitahukan di sini, di kitab ini, dan insya Allah akan saya periksa. Kalau tidak, maka banyak sekali cerita-cerita yang beredar dari mulut ke mulut. Barang siapa yang merayakan hari kelahiranku akan mendapat syafaatku, akan memperoleh ganjaran ini dan itu, semuanya adalah dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meriwayatkannya, sah atau tidak? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam dengan ancaman yang sangat besar dan sangat mengerikan sekali. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, silahkan, dipersilahkan mengambil tempat tinggalnya di neraka. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad, dibangunkan satu rumah di neraka. Dan orang yang membawakan cerita-cerita dusta dengan kejahilan, kebodohannya, serampangan, tidak memelihara kehormatan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, bukan untuk menjelaskan kebohongannya atau untuk bertanya seperti saudara penanya tadi yang bertanya tentang riwayat itu, maka dia akan masuk ke dalam hadis yang mulia ini. Dan hadis yang man haddatha anni bihadithin yura wa fi lafdhin yara annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibin wa fi lafdhin fahuwa ahadul kadhibain. Barang siapa yang menceritakan dariku sebuah hadis saja yang telah diketahui, yakni diketahui oleh ulama, dan itu baru dhon saja, sangka dari ulama, menurut penelitian nazariyah mereka, sesungguhnya hadis itu dusta, dan dia bawakan juga bukan untuk menjelaskan kedustaannya, maka dia termasuk salah satu dari para pendusta. Dalam salah satu lafaz, salah satu dari dua orang pendusta yang membuat hadis palsu itu dan dia yang membawakannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di kitab sahihnya di bagian muqaddimahnya. Hadis masyhur diriwayatkan oleh 3 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mughirah bin Syu'bah, Ali bin Abi Thalib, dan lain-lain banyak sekali. Ada 3 orang. Saya jelaskan ini di kitab Al-Masail jilid yang pertama. Oleh karena itu, hati-hati kita menyandarkan segala sesuatu atas nama Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam tanpa kita cek lebih dahulu. Kalau sahih, alhamdulillah. Kalau telah sah, silakan kita membawanya. Tetapi jangan kita bawakan sampai jelas dan terang dan nyata bahwa hadis itu, riwayat itu, kisah itu sah betul adanya menurut pemeriksaan para ulama mutaqaddimin. Ya. Jazakallah khairan Ustaz. Ustaz, mungkin kita akan menerima lebih kurang 2 pertanyaan lagi Ustaz. Bagaimana Ustaz? Iya, iya. Ya. Sahabat Hang, kembali kita mengangkat penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Maaf Pak, dari siapa di mana Pak? Dari Nasri Batam Center. Pak Nasri Batam Center. Batam Center, ya. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Tanya saya Ustaz, ini untuk penggunaan hadis dhaif, dan itu ada ulama yang bolehkan untuk fadhil amal Ustaz. Itu apakah semua ulama, ijma ulama itu Ustaz? Tidak. Jadi itu hanya dipenggal saja. Ulama membolehkan betul, ada yang membolehkan, tetapi mereka juga memberikan persyaratan.
persyaratan-persyaratan ilmiah yang tidak sanggup dipenuhi. Panjang jawabannya, tapi silahkan kalau saudara mempunyai kesempatan atau ingin meluaskan jawaban pertanyaan ini. Saya sudah tuntaskan permasalahan ini di 2 kitab saya. Pertama di kitab Al-Masail jilid pertama, masalah yang dari mulai masalah kedua, ketiga, keempat, tidak salah, di situ ada membawakan riwayat membolehkan hadis dhaif untuk fadailul a'mal, boleh apa tidak. Untuk ini apakah nilainya suatu hadis itu apakah dari matannya saja atau dengan dua-dua dari sanadnya saja atau dari matan juga kita bisa ambilnya? Dua-duanya. Kalau hadis dhaif tidak boleh diambil dari mana saja. Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i mengatakan idza sahha al-hadis fa huwa madhhabi. Apabila telah sah hadis maka itulah madhabku. Jadi madhab Syafi'i dan gurunya yaitu Al-Imam Malik dan sahabat dan muridnya yaitu Al-Imam Ahmad tidak berpegang kecuali dengan hadis yang sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi silakan saudara meneliti di kitab saya dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab banyak diterangkan oleh para ulama. Kalau saudara sanggup membaca dengan bahasa Arab, silakan dengan bahasa Arab, tentu lebih bagus lagi penjelasan para ulama. Kalau tidak, saya telah memberikan penjelasan dengan sejumlah pengambilan di kitab saya Al-Masail itu, dan di kitab saya hadis-hadis dhaif dan maudhu jilid yang pertama di bagian muqaddimahnya. Iya. Baik Ustaz, sebagai pertanyaan terakhir kita akan terima, mungkin Ustaz sekalian untuk membuat kesimpulan terhadap kajian malam ini sebagai penutup Ustaz. Iya. Kembali kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak, bisa dikecilkan sedikit radionya Pak? Iya. Iya Pak, dari siapa, di mana Pak? Dari Karjo Pak, di Legenda. Pak Karjo di Legenda, silakan Pak. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, mau nanya, tolong jelaskan bantahan terhadap sekelompok orang yang saling berkelana kesana kemari. Katanya dia berdalil seperti Abu Bakar ketika perang Tabuk ya Ustaz. Katanya dia begini, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya di rumahku, dan seperti itu. Tolong dijelaskan Ustaz bantahannya. Jazakallah khair. Baik, tafadhol Ustaz. Saya kira tidak begitu riwayatnya. Abu Bakar As-Siddiq tidak berkelana di perang Tabuk. Bagaimana berkelana di perang Tabuk? Orang mereka bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan seluruh hartanya. Ya. Tidak berarti bahwa dia tidak mempunyai harta lain untuk keluarganya, tidak juga. Tapi seluruh harta dari usaha-usaha dan uang yang ada ketika itu dia menginfakkannya. Dan hal itu tidak bisa dijadikan dalil untuk melepaskan, meninggalkan keluarga kita tanpa nafkah. Tidak. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kita memberi nafkah. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim wa bima anfaqu min amwalihim. Kita tidak bisa meninggalkan keluarga kita begitu saja tanpa memberikan nafkah. Apabila kita ingin bepergian safar, tentunya kita bekali keluarga kita untuk nafkah. Tidak semata-mata mengatakan
ada Allah. Dan ini berdosa. Sama seperti orang yang pada zaman Nabi SAW menunaikan ibadah haji. Mereka tidak berbekal tawakal saja, tapi tawakal yang salah. Akhirnya mereka menadahkan tangan kepada manusia. Ya, ini perlu penjelasan yang luas sekali ya. Gitu. Tapi ini tentu kesalahan yang fatal berdalil dengan itu ya. Walhasil kita harus pulangkan kepada para ulama. Para pendengar radio Hang yang berbahagia pada malam ini, barangkali ini yang bisa kita bahas sedikit sekali, tetapi mudah-mudahan yang sedikit ini membuahkan barakah, kebaikan dari pembahasan yang sangat besar yang menyangkut keimanan kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, dari kajian singkat ini dapat kita simpulkan, pertama, bahwa kenabian dan kerasulan beliau tidak bisa dipungkiri karena telah jelas dan nyata dan diketahui oleh orang-orang yang berilmu dari ahlul kitab. Semua yang datang dari beliau merupakan kebenaran dan mukjizat yang menjelaskan akan kebenaran kenabian dan kerasulan beliau. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun manusia mengingkari hambanya dan rasulnya yang mulia alaihi salatu wassalam, Allah tetapkan kebenaran itu. Bahwa kebenaran tetaplah kebenaran walaupun manusia mengingkarinya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada manusia bahwa apa yang dibawa oleh Rasulnya adalah hak yang tidak ada keraguan di dalamnya. Karena dia datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang hak adalah datang dari Rabbmu. Maka jangan sekali-sekali engkau menjadi orang yang ragu. Yang ketiga, semakin hari, setiap hari, di setiap zaman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan kemukjizatan hambanya dan rasulnya alaihi salatu wassalam yang dapat disaksikan oleh manusia, karena ini merupakan kebenaran mutlak. Yang keempat, manusia yang mengingkari kenabian dan kerasulan Muhammad alaihi salatu wassalam sama sekali omong kosong, tidak punya hujjah kecuali kesombongan mereka, kejumutan mereka. Dan yang memiliki ilmu di antara mereka, memiliki pengetahuan tentang kebenaran Rasulullah SAW, mereka menyembunyikannya. Alangkah sabarnya mereka akan api neraka Jahannam kalau sampai mati mereka tidak beriman kepada Nabi yang mulia ini alaihi salatu wassalam, masuk dalam agamanya al-Islam. Yang kelima, hendaklah kita kembali kepada Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang merupakan kebenaran mutlak.
yang diambil dari cahaya dan hidayah Al-Quran dan sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Yang keenam, hendaklah kita berhati-hati dalam menyandarkan segala sesuatu atas nama beliau alaihi salatu wassalam. Kita harus tasabbut, meneliti dan memeriksa. Mulai dari sekarang kaum muslimin, apabila diceritakan kepada mereka yang berkaitan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya atas nama sahabat dan lain-lain, harus ditanya asal usulnya, dari mana dia mengambil, di kitab apa, dan seterusnya. Diperiksa dan diperiksa di mananya. Kemudian ditanyakan kepada ahlul ilm, ahli ilm, para muhaddisin, dan melihat keterangan para imam ahlul hadis tentang riwayat tersebut. Karena ini merupakan kekhususan dari umat ini. Kata ulama yang dahulu, di antaranya Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'ut tabi'in, mengatakan al-isnadu minad din, walaula al-isnad laqala man sya'a ma sya'a. Sanad, isnad itu, yakni penyandaran riwayat kepada orang yang mengatakannya, sehingga dapat dicek jalannya riwayat tersebut sah atau tidak. Bagian dari agama. Kalau tidak ada isnad, maka siapa saja dapat mengatakan dan apa saja yang mau dia katakan. Siapa saja dapat ngomong seenaknya, bercerita seenaknya. Alhamdulillah, umat ini mempunyai isnad. Berbeda dengan umat yang dahulu, ahlul kitab. Tidak ada sanad, tidak ada isnad, sehingga bercampurlah mana yang firman Allah, mana yang perkataan Nabi mereka, mana yang perkataan sahabat Nabi mereka. Bercampur aduk. Mana riwayat yang sah, mana riwayat yang tidak sah, mana yang dhaif, mana yang sangat dhaif, mana yang palsu. Bercampur aduk. Tapi umat ini mempunyai isnad. Ditanya, dicek, diteliti, diperiksa dalam rangka membela sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Barangkali ini semoga bermanfaat, dan kita berjumpa lain waktu insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.